got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to Sejarah awal akuntansi. Akuntansi sebagai suatu seni yang mendapatkan pada logika matematika, yang sekarang dikenal sebagai pembukuan berpasangan atau biasa disebut dengan double entry bookkeeping. Sudah dipahami di Italia sejak tahun 1495 pada saat Luca Pacioli tahun 1445 hingga 1517. Awal pencatatan 1949 dimulai dari adanya 2 kegiatan penting yang dilakukan oleh para bangsawan saat itu, yakni yang pertama itu ada kegiatan pencatatan penarikan pajak atau pendapatan sewa. Kemudian yang kedua, kegiatan pencatatan perjalanan perdagangan per 1 kali. Kemudian dengan kegiatan di atas yang pencatatan teratur dan berkelanjutan, maka dari aktivitas inilah Luca Pacioli menghasilkan karangan berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Proortioni et Proportionalia. Buku tersebut membahas 5 bagian tentang ilmu matematika. Salah satu subbabnya tentang pembukuan yang dilakukan di Venice, Italia lebih dari 200 tahun sebelumnya dan masih digunakan pada masa itu. Pada masa itu, metode ini dikenal dengan metode Venice. Melalui buku tersebut, Luca Pacioli dianggap sebagai orang pertama yang menggagas tata buku berpasangan atau double entry bookkeeping. Kemudian disebut Bapak Akuntansi. Tapi, pada buku tersebut menimbulkan banyak pertentangan di kalangan para peneliti, yaitu pada Hef 1976 dalam Z 2001, beranggapan bahwa perkembangan akuntansi sebagaimana dituliskan oleh Luca Pacioli tidaklah menjadi di Republik Italia kuno. Faktanya, Italia mengetahui tentang akuntansi dan ilmu itu sampai pada mereka dari bangsa lain. Menurut Zaid 2001 dan Bilkawi 2000 menyatakan bahwa Pacioli bukanlah penemu double entry bookkeeping, melainkan hanya menjelaskan apa yang telah dipraktikkan pada masa itu. Pada perkembangan akuntansi syariah, praktik akuntansi di masa Rasulullah SAW dapat dicermati pada Baitul Mal yang didirikan Rasulullah SAW sekitar awal abad ke-7 pada masa itu. Baitul Mal berfungsi untuk menampung dan mengelola seluruh penerimaan negara, baik berupa zakat, atau pajak pertanian dari muslim, jizyah, pajak perlindungan dari non-muslim yang tinggal di daerah yang diduduki umat muslim, serta kharaj atau pajak hasil pertanian dari non-muslim. Semua pengeluaran untuk kepentingan negara baru dapat dikeluarkan setelah masuk dan dicatat di Baitul Mal. Meskipun pengelolaan Baitul Mal saat itu masih sederhana, namun Nabi SAW telah menunjuk petugas kodi ditambah para sekretaris dan pencatat administrasi pemerintahan. Mereka ini berjumlah 42 orang dan dibagi dalam 4 bagian, yaitu sekretaris pernyataan, sekretaris hubungan dan pencatatan tanah, sekretaris perjanjian dan sekretaris peperangan. Dari sini dapat dilihat betapa pemisahan tugas keuangan untuk menjamin terciptanya akuntabilitas sudah dilaksanakan sejak masa Rasulullah SAW. Pada zaman Khalifah, praktik Baitul Mal terus dilanjutkan pada masa kekhalifahan Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu. Hingga masa itu, manajemen Baitul Mal masih sederhana di mana penerimaan dan pengeluaran dilakukan secara seimbang sehingga hampir tidak pernah ada sisa. Perkembangan fungsi Baitul Mal mulai dilakukan di masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada masa itu, beliau memperluas fungsi Baitul Mal dengan fungsi diwan atau dawana yang berarti penulisan yang juga mengurusi mengenai pembayaran gaji. Pada masa itu, Baitul Mal tidak lagi dipusatkan di Madinah tapi juga di daerah-daerah yang dikuasai Islam. Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga membentuk 14 departemen dan 17 kelompok, di mana pembagian departemen tersebut menunjukkan adanya pembagian tugas dalam sistem keuangan dan pelaporan keuangan yang baik.
Pada perkembangan Baitul Mal yang lebih pesat terjadi pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di mana pada masa itu sistem administrasi Baitul Mal sudah berjalan dengan baik di tingkat pusat dan lokal. Tidak hanya itu, di masa kekhalifahan beliau juga telah terjadi surplus pada Baitul Mal yang kemudian dibagikan secara sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Adanya surplus ini menunjukkan bahwa proses pencatatan dan pelaporan telah berlangsung dengan baik. Kemudian, pada sistem pembukuan menggunakan model buku besar yang meliputi yang pertama Jarida Al-Kharaj menyerupai Receivable Subsidiary Ledger, menunjukkan utang individu atas zakat tanah, hasil pertanian, serta utang hewan ternak dan cicilan utang individu dicatat di satu kolom dan cicilan pembayaran di kolom yang lain. Kemudian ada Jaridah An-Nafakat, yaitu jurnal pengeluaran, merupakan pembukuan yang digunakan untuk mencatat pengeluaran negara. Kemudian ada Jaridah Al-Mal atau jurnal dana, pembukuan yang digunakan mencatat penerimaan dan pengeluaran dana zakat. Kemudian ada Jaridah Al-Musadarin, yaitu mencatat penerimaan denda sita dari individu yang tidak sesuai syariah termasuk korupsi. Berbagai laporan akuntansi yang ikut dikembangkan pada masa Daulah Abbasiyah, yaitu yang pertama ada Al-Khidmah, menunjukkan total pendapatan dan pengeluaran yang dibuat setiap bulan. Kemudian yang kedua, Al-Khidmah Al-Jami'ah, yaitu laporan keuangan komprehensif gabungan antara income statement dan balance sheet, yaitu pendapatan, pengeluaran, surplus atau defisit, belanja untuk aset lancar maupun aset tetap, yang dilaporkan di akhir tahun. Dalam perhitungan dan penerimaan zakat, utang zakat diklasifikasikan dalam laporan keuangan dalam 3 kategori. Yang pertama collectible, doubtful debts, uncollectible debt. Ada hubungan peradaban muslim dengan buku Pacioli, yaitu sejak abad 8, bangsa Arab berlayar di sepanjang pantai Arab dan India, singgah di Italia dan menjual barang dagangan yang mewah yang tidak diproduksi oleh Eropa. Kemudian buku Pacioli didasarkan pada tulisan Leonard of Pisa, orang Eropa pertama yang menerjemahkan buku algebra pada saat itu ditulis dalam bahasa Arab yang berisikan dasar-dasar mengenai bookkeeping. Kemudian bookkeeping semestinya dipraktikkan pertama kali oleh para pedagang dan berasal dari orang Mesir. Kemudian pada akhir abad 15 Eropa mengalami standstill dan tidak dapat ditemukan adanya kemajuan yang berarti dalam metode akuntansi. Kemudian ada istilah jurnal, sekarang disebut jurnal, telah lebih dahulu digunakan oleh kekhalifahan Islam dengan istilah jaridah untuk buku catatan keuangan. Kemudian pada penggunaan kalimat in the name of God di awal buku catatan keuangan terlebih dahulu digunakan oleh kekhalifahan Islam dengan kalimat in the name of Allah, the most gracious, the most merciful.